Buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Coba Anda lihat lagi ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ngapain mereka di sana? Datang untuk Paskah dan Pentakosta. Oke. Nah, dari mana saja mereka? Perhatikan ayat berikutnya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, perhatikan, yang berdekatan dengan mana? Kirene, garis bawah itu, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saya percaya satu di antara mereka yang melihat keributan itu adalah Simon dari Kirene. Lalu kemudian dia bertanya, ini apa sebetulnya? Sekian puluh hari ini aneh. Aku dipaksa mikul salib. Salibnya orang yang bernama Yesus. Aku dengar dia mati. Aku lihat semua yang terjadi. Dan dia berkata, lalu 3 hari kemudian kuburnya kosong. Orang berkata dia bangkit. Hari ini hari Pentakosta, hari terakhirku di Yerusalem, dan tiba-tiba ada orang-orang aneh, ngomong bahasa yang aneh, termasuk bahasa dari daerahku di Kirene. Apa artinya ini? Ayat berikutnya, perhatikan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Lalu kemudian dia mulai berkhotbah, dan Allah perhatikan, dia mulai bicara tentang Yesus yang adalah Mesias, yang mati buat manusia, dan bangkit dari antara orang mati. Nah, perhatikan apa yang terjadi setelah Petrus khotbah dengan begitu luar biasa. Ayat yang ke-41, yang jahat ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya percaya, dengar baik-baik. Satu di antaranya, Simon Kirene. Pak, gak ada bukti, ntar saya buktiin saudara. Rekonstruksinya begini. Pada saat dia dengar khotbahnya Petrus, tiba-tiba roh Tuhan jamah hidupnya. Dan dia berkata, jadi yang dengan ngomel, dengan sumpah serapah, dengan terpaksa, aku pikulkan salibnya. Yang waktu aku banting salib itu di Golgota, dia Mesias. Tidak mengherankan wajahnya bukan seperti penjahat, sekalipun hancur oleh karena siksaan. Dan saya percaya roh Allah mulai templak hatinya. Dan Simon berkata, engkau luar biasa. Engkau pilih aku Tuhan, mikul salib buat engkau. Dan saya yakin saudara, matanya disingkap Tuhan. Dan dia berkata, aku bertemu dengan Mesias. Keturunan Daud,
yang adalah Allah sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia. Bisakah Anda bayangkan orang bertemu dengan Tuhan atau malaikat dan tidak berubah hidupnya? Saya percaya ini yang terjadi. Dan saya yakin Simon berkata, aku percaya. Sebab aku sendiri yang pikulkan salibnya naik sampai ke Golgota. Dan dia berkata, aku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Saya yakin yang terjadi saudara. Hari itu dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dan hari yang sama saya percaya Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan dia mulai menyembah dengan bahasa yang baru. Dan dia tahu Roh Kudus yang penuh hidupnya. I think dia tinggal beberapa hari. Dan dia tekun dengerin apa yang para rasul sedang katakan. Dan ini rekonstruksinya. Dia harus kembali ke Kirene. Bukan Simon yang lama yang ngomel karena pikul salib sampai Golgota. Tapi Simon yang baru. Penuh dengan Roh Kudus dan Yesus dalam hidupnya. Saya yakin dengan sukacita ilahi dia pulang ke Kirene. Mungkin jalan sekian minggu tidak dirasakan buat hidupnya. Sukacita yang luar biasa meledak dalam hidupnya. You know what? Dia pulang ke rumahnya. Istrinya, anak-anaknya mungkin sambil sedikit cemberut berkata, kenapa papa pulang lambat sekali? Istrinya berkata, kenapa engkau pulang lama sekali? Tapi Simon berkata, jangan marah. Kalian kumpul. Dengar apa yang aku alami. Aku ketemu Tuhan. Istrinya berkata, engkau masuk ruang maha suci. No. Sekarang sudah terbelah tirainya. Tapi aku ketemu Mesias. Yang para nabi katakan akan datang. Menebus dosa kita. Aku ketemu. Dan dia cerita dan dia berkata, aku pikulkan salibnya. Sekarang aku malu. Aku dulu mikul ngomel-ngomel. Sampai dipaksa. Kalau tahu itu Mesias, gua angkat naik turun 10 kali kuat katanya. Dia bangkit. Aku dengar para rasul dipenuhi Roh Kudus. Lihat sekarang aku berbahasa roh. Dia berkata, aku lahir baru. Aku diselamatkan. Dan dia KKR pertama dia buat saudara. Pada seisi rumah tangganya. Nah dengar baik-baik, saya buktiin nanti saudara. Dia buat altar call. Siapa mau terima Tuhan? Luar biasa. Istrinya angkat tangan, 2 anaknya angkat tangan. Keluarganya bertobat. Dia berkata, terima ya, percaya sama Yesus. Nah, what, saudara? Orang ini memulai ikut Tuhan dengan terpaksa. Lebih tepatnya dipaksa mikul salib. Sesuatu yang sangat tidak enak buat dagingnya. Tapi apa yang Allah rencanakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan kepada kita. Nah, apa yang terjadi saudara? Sekian tahun kemudian, Allah bukan Allah yang menutup mata. Dia memberikan upah kepada orang yang setia dan mau melakukan yang dia perintahkan. Anda tahu? 2 anak Simon Kirene dipakai Allah luar biasa. Sekian tahun kemudian, 2 anak laki-lakinya jadi pilar gereja Tuhan di jemaat di Roma. Anda bilang, Pak dari mana Bapak ngerti? Lihat Markus 15. Saudara. Nah, sebelum saya bacakan Markus 15. Saya mau Anda tahu sesuatu begini. Injil Markus ini sebetulnya ditujukan, pada mulai ditujukan untuk jemaat yang di Roma. Anda harus ngerti ya. Asal muasalnya Injil Markus ditulis itu sebetulnya untuk jemaat yang di Roma. Supaya mereka ngerti akan urutan cerita dari Yesus. Nah sekarang lihat, ketika Markus menulis kisah Simon Kirene, dia tambahi dengan penjelasan supaya mereka ngerti siapa orang ini. Markus 15 ayat 20b dan ayat yang ke-21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, diberi penjelasan. Ayah siapa? Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ngerti penjelasannya? Saya beri contoh yang paling gampang begini. Ini ada Timothy. Ngerti nggak Timothy? Di sini yang nama Timothy mungkin 15, saudara.
Tapi Anda ngerti kan papahnya Timothy? Anaknya Pak Ardian. Ngerti? Penjelasan terakhir itu akan menunjukkan, oh ini loh yang dimaksud. Nangkap saudara? Orang Roma ngerti siapa Rufus dan Alexander. Dua pemimpin besar mereka. Jadi waktu Markus tulis kepada jemaat di Roma, dan dia berkata, ada orang bernama Simon dari Kirene. Kalau hanya dibilang titik, nggak ada orang ngerti. Ditambahi, itu loh ayah dari Alexander dan Rufus. Waktu mereka baca, oh papamu toh katanya. Ngerti saudara? Berarti ini anaknya lahir baru nggak? Ayo. Berarti ini anak Simon Kirene bertobat lahir baru nggak? Bukan hanya itu. Penuh Roh Kudus dan dipakai Allah jadi pemimpin gereja. Bayangin. Bapaknya yang mikul salib sambil ngomel, saudara. Bayangin kalau tanpa ngomel. Menurut saya semua kita pada mulanya ketika dibebani sesuatu yang daging kita berteriak. Kita bilang tidak mau Tuhan. Tapi kalau Anda tetap tidak Anda lemparkan salib itu sampai ke tujuannya. Sekian waktu kemudian Anda akan lihat kemuliaannya yang luar biasa. Ini dua anaknya dari tokoh gereja. Istri Simon Kirene, saudara. Juga bertobat. Dari mana Pak? Ada ayatnya. Bukan cuma bertobat, jadi wanita yang saleh dan rohaninya luar biasa. Allah permuliakan seluruh keluarganya. Dari mana ngerti Pak? Roma pasal yang ke-16. Mari kita lihat. Roma pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat di Roma. Dan dia berkata, salam kepada siapa? Rufus, orang apa? Pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada siapa? Ibunya, yang bagiku adalah juga, bayangin kalau ada seorang tante diakoni Paulus jadi maminya. Kalau itu tante hanya ini bisa nih arisan, ngutang sana, ngutang sini, nggak bakal saudara. Percayalah. Kalau bukan orang rohani di hadapan Tuhan. Dia berkata yang bagiku adalah juga ibu. Siapa ini ibunya Rufus? Itu Nyonya Simon dari Kirene, saudara. Bapaknya mikul salib Tuhan sampai Golgota. Seluruh keluarganya dipermuliakan Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Saya nggak tahu hidup Anda hari ini. Apakah ada salib yang sedang engkau pikul? Kalau itu iya, jangan dengan ngomel. Ikuti sampai ke ujung, saudara. Ikuti sampai ke Golgota. Lalu kau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan buat hidup dan keluargamu. Anda akan lihat yang glorious terjadi. Saya percaya kita bukan orang yang dipanggil memperlakukan Yesus semau-maunya. Kita orang yang mau menyerahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa ini story, rekonstruksi ini membuat sesuatu yang fresh buat hidupmu. Bahwa Allah tidak pernah salah pilih. Kalau engkau berteriak Tuhan kenapa salib ini buat aku? Engkau pasti salah Tuhan. Dengar baik-baik. Dia tidak pernah keliru saudara. Dia tidak pernah keliru. Yang dia berikan hari ini. Di belakang semuanya itu. Ada kemuliaan yang dia sediakan buat kita. Hari ini dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik. Kalau Anda belum dengarkan, saya dorong Anda punyai apa yang saya khotbahkan di Jakarta, 7 titik tempat Yesus berdarah. Saya mau ulang satu aja, titik yang pertama. Ketika di Taman Getsemani, peluhnya menetes, bercampur dengan darah. Apa yang dia taklukkan pada waktu itu? Dalam doanya dia berkata, not my will, but your will. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Dan disitulah kehendak kita takluk kepada kehendaknya dia. Dengar saudara, hari ini kita memperingati kematiannya. Tapi di hari yang sama kita memperingati orang yang bernama Simon dari Kirene. Yang mau memikul salib itu naik ke Golgota. Dan ujungnya bukan hanya dia. Keluarganya dimuliakan Tuhan dengan dahsyat. Saya tidak ngerti hidup Anda masing-masing. Tapi Tuhan tahu. Yang terbaik sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Percayalah dia tidak pernah salah pilih dalam hidup kita. Tutup Alkitabmu, kita berdoa sama-sama.
Kemarin saya dengar sebuah kesaksian menarik sekali. Dengar baik-baik, saudara. Ada seorang ibu yang tinggal di Amerika Utara. Dia janda dengan anak satu, suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia punya kerjaan, dia dulu kerja dengan orang, sekarang dia beli rumah yang lebih besar, dan dia nampungi para mahasiswa atau pelajar dari berbagai negara yang belajar di Kanada, di Amerika Utara, dan ya dia pakai rumahnya untuk kos, kasarnya gitu, gampangnya gitu. Kemarin dia telepon istri saya, dia bersaksi apa yang terjadi. Satu hari saya buat retret tahun lalu di gereja mereka. Hari terakhir Tuhan gerakkan saya bicara tentang soal keuangan. Lalu saya minta mereka memberi persembahan dengan cara berbeda. Saya bilang, kamu mesti tanya Tuhan berapa yang engkau mau persembahkan. Kita mesti belajar ya, dalam hal keuangan pun jangan perlakukan Yesus semau-mau kita sendiri. Biarkan kemauan kita tunduk pada kemauannya. Memberi pun Anda mesti tanya, Tuhan berapa yang harus aku persembahkan. Jangan paksa Tuhan dengan kemauan kita. Dalam segala hal. Dan waktu dia berdoa, Tuhan beri angka yang mengagetkan dia, saudara. Dia sudah memberi perpuluhan, dia memberi persembahan. Tapi ada satu uang terakhir untuk bulan itu yang dia punya. Dan itu uang sebetulnya untuk bayar angsuran rumah. Dia beli rumah mortgage. Dia mesti bayar angsuran rumah. Dia bilang, Tuhan kalau ini bayarin, tak persembahkan buat engkau. Aku nggak tahu berikutnya bagaimana. Tapi itu angka begitu jelas, dia nggak bisa nolak lagi. Dan dia tulis dalam buku di ceknya, dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Masuk untuk gereja. Saya nggak tahu cerita itu, dan dia nggak cerita dengan saya, karena setelah retret, malamnya saya langsung terbang pulang ke Indonesia. Dia cerita ke istri saya, begitu pulang, 3 calon penghuni rumahnya yang mau kos di rumahnya batal semua. Batal. Artinya nggak ada income. Dan dalam 3 bulan ya, hampir zero, saudara. Nggak ada income sama sekali. Bayangin. Sudah taat, jumlahnya gede, 3 bulan kemudian nggak ada apa-apa. Dan tidak ada orang yang mau tolong dia. Dan dia berkata, di situ saya belajar hidup percaya dengan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan aku tidak akan ngomel, tidak akan nyesel dengan apa yang sudah aku berikan. Aku mau bersuka cita, semuanya baik, semuanya baik. Saudara tahu, kuasa perkataan kita luar biasa. Jangan ngomel ya, kalau Anda sedang mikul salib, jangan ngomel. Saya ini belajar dari anak saya yang paling kecil, Sasa. Saya nggak tahu, dia mungkin dengar kalau saya khotbah atau kami di rumah sering bicara, dia dengerin. Dan dia, istri saya beli untuk anak-anak, itu Anda tahu mainan sepak bola dari, Anda tahu ya, 2 orang yang tahu sepak bola. Saya pulang dari Israel, itu barang sudah di rumah. Anak-anak berkata, Papa main sepak bola. Bukan pakai kaki kita, tapi pakai bolanya dari kayu gitu, di apa ya namanya, sodokin, pakai pemainnya dari kayu begitu, sodokin. Dan anak saya yang kecil tuh, satu hari nantang saya, ayo Papa, tanding lawan aku, katanya gitu. Dan selalu dia ngomong gini, aku mesti menang. Dan tiba-tiba dia menang terus, saudara. Terus dia ngomong gini, Papa harus ngomong, Pak. Aku mesti bisa, aku mesti menang, nanti menang, katanya. Terus saya nggak ngikuti dia, aku bisa, aku menang. Saya bisa ngegulin, loh betul kan, ngomong Pak, katanya. Anak kecil 5 tahun ngajari pendeta, saudara. Satu hari dia bilang lagi, Papa tanding lagi. Betul-betul itu dia teriak-teriak, aku mesti bisa, pas, gol, oh, betul kan. Papa ngomong, jangan diem aja Pak, ngomong nanti bisa, katanya. Makanya, jangan ngomel. Ini anak, saudara, ibu ini, dia berkata, aku tahu Tuhan semua baik. Kemarin telepon istri saya dari Kanada, ngobrol lama. Dia bilang, Tina, kamu ngerti? Tahun 2001 ini, Tuhan kembalikan 100 kali lipat dari apa yang aku berikan pada tahun yang lalu.
Luar biasa dia bilang. 100 kali lipat. Bisa. Kalau Anda berkemenangan, saudara, Anda akan sampai Golgota. Kemuliaan Tuhan ada. Glorious. Glorious. Jangan ngomel dengan apa yang sedang Anda pikul hari ini. Belajar mengucap syukur. Omelan kita tidak menambah ringan salib, malah membuat berat salib itu. Tapi ucapan syukur kita memberikan kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita. Amen.